Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Musa, NIM B200190190, kelas Akuntansi Syariah E, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai KUR, yaitu Kredit Usaha Rakyat. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal meter serta dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah bank syariah. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Seperti yang diketahui, pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah telah mengalami merger menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan website resmi BSI, di tahun pertama sejak merger tahun lalu, BSI mampu menorehkan kinerja positif dengan perolehan laba bersih mencapai 3,03 triliun, naik 38,42% secara year on year. Strategi BSI sejak awal fokus pada digitalisasi, baik digitalisasi produk dan layanan kepada seluruh nasabahnya. Bahkan saat ini BSI didomatkan sebagai mobile banking terbaik untuk kategori bank umum syariah oleh Infobank Digital Brand Awards 2022. Sebelumnya, sudah pada tahu belum apa yang dimaksud KUR? Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. BSI menjalin kerjasama dengan Telkomsel untuk menghadirkan kemudahan akses kredit usaha rakyat syariah melalui platform digital DigiPos, dan 99% usahaku dari Telkomsel yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta. Gimana sih konsep dari KUR Syariah? KUR Syariah adalah proses peminjaman modal kepada nasabah tanpa adanya riba atau sesuai dengan prinsip Islam. KUR Syariah juga tidak dipungut biaya administrasi atau sebesar 0%. KUR Syariah menerapkan cicilan yang sebenarnya sama sejak awal akad hingga akhir masa kredit. Jika nasabah telat membayar, bank akan menarik sejumlah uang atas keterlambatan yang akan disumbangkan kepada lembaga sosial. Dan jika nasabah syariah tidak dapat mengembalikan pinjaman karena usahanya tidak berjalan mulus, pemilik modal akan ikut menanggung sebagian kerugian. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat mendukung pelaku usaha dan untuk terus maju dan mengembangkan usaha lebih lanjut dengan akses permodalan berbasis syariah, terutama untuk tetap dapat bertahan di tengah tantangan masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan KUR syariah dan konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu bunga. Di dalam pinjaman konvensional, pinjaman atau kredit diberikan atas akad pinjaman dan dengan begitu debitur atau peminjam diwajibkan untuk mengembalikannya bersama dengan bunga. Akan tetapi, di dalam prinsip syariah, bunga sama sekali tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai riba. Oleh sebab itu, di dalam pinjaman syariah tidak mengenal prinsip akad bunga, namun memakai akad murabahah atau jual beli, ijarah wa iktina atau sewa dengan perubahan kepemilikan, serta musyarakah mutanakisah atau capital sharing. Di dalam akad murabahah, pihak bank bertindak sebagai pembeli benda yang diinginkan oleh debitur atau nasabah. Yang kedua yaitu berbagai risiko. Di dalam sistem pembiayaan konvensional, pihak nasabah sepenuhnya menanggung risiko apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman. Di dalam prinsip syariah, pihak bank sebagai kreditur juga ikut menanggung sebagian risiko tersebut. Yang ketiga, halal. Di dalam pembiayaan syariah, dana haruslah disalurkan untuk kepentingan yang halal. Oleh sebab itu, nasabah wajib menyertakan tujuan penggunaan dana dan pemakainya pun juga tidak boleh melenceng dari hal tersebut. Yang keempat, ketersediaan pinjaman. Dalam hal dokumen, baik pinjaman syariah maupun kredit konvensional tidaklah jauh berbeda. Satu hal yang menjadi perbedaan adalah bahwa pinjaman syariah menawarkan produk yang
dapat digunakan untuk kepentingan tertentu yang tidak terdapat di dalam pinjaman konvensional. Misalnya untuk pendidikan, pembiayaan haji dan umroh, dan lain sebagainya. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalian ingin memakai kur syariah atau kur konvensional? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.